Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apa hukum imam, yakni yang belum menikah dan yang sudah menikah atau juga naik mimbar? Apa hukum yakni seseorang naik mimbar, dia masih muda atau umurnya muda dan dia belum menikah? Memang kita selalu mendengar pertanyaan ini banyak di kalangan masyarakat kita mengatakan apa? Imam itu tidak boleh kalau dia belum menikah. Imam itu tidak boleh kalau dia belum cukup umur. Dan pertanyaan ini yang jelas tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang dijelaskan Nabi SAW kepada kita, imam itu pertama dia memiliki kekuasaan ilmu agama. Dia memiliki terutama membaca Al-Quran. Dan dia fasih dalam membaca Al-Quran. Dan dia juga hafiz atau hafal, yani hafiz Al-Quran. Siapapun boleh menjadi imam, terutama yang diutamakan orang yang mukim di kampung ini atau di negeri ini atau di tempat ini, dia boleh jadi imam. Misalnya kita memiliki imam rawatib. Imam rawatib itu adalah imam yang sudah ditunjukkan masyarakat atau mungkin pemimpin kampung ini mengusulkan Anda imam kami sesuai dari keilmuannya. Walaupun di sini ada imam tua, maaf, sudah tua, tetapi hal-hal tentang agama dia enggak tahu. Dan bacaannya juga kurang tahu. Imam sesepuh lah kalau kita bilang, biasanya tidak ada imam diangkat jadi imam. Ketika kita tahu Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, yu'ammam qaum aktsaruhum, yakni hafizan. Hendaklah yang mengimam itu orang yang banyak menghafal Al-Quran. Idza kanu mustasawiyan wa aktsaruhum afhamu sunnati. Kalau dia sama, hendaklah orang yang banyak mengetahui tentang sunnahku. Jadi bukan hanya tentang dia alim, misalnya dia hafal Quran, tapi dia tidak mengerti sunnah Nabi. Banyak sekarang yang kita hadapi imam ni, saya hafiz, saya bisa jadi imam, tapi dia tidak mengerti sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa itu? Terutama imam itu menguasai tentang masalah wudu, ilmu wudu. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtu ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu rusuakum wa aghsilu aydikum ila ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak menegakkan salat, hendaklah engkau basuh wajah engkau. Ya, ini terus basuh tangan engkau sampai ke siku, ya. Jangan usap kepala engkau dari depan sampai di atas tengkuk sekali dan telinga. Dan basuh atau cuci kaki sampai di atas mata kaki atau di antara lutut dan mata kaki. Itu. Dan ini perlu dihafal. Maka Nabi SAW mengajarkan bertartib. Bagaimana mulai wudhu, bismillah, tangan dulu, ghusl barajim ini, jari menjari. Terus dia mengajarkan seperti bagaimana kita sudah mengetahui kan, kumur-kumur, istinsyar, masuk muka, tangan sampai siku, usap kepala sampai kaki. Yes, dengan doa yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kata Nabi SAW, yakni tentang wudhu juga, asbaqul wudhu walau ala makari. Rapikan wudhu itu walaupun dia malas. Itu imam harus menguasai itu. Karena itu apa? Karena kita menegakkan salat, wa aqimus shalah, tegakkan. Dalam arti kata dia paham. Setelah itu dia menguasailah ilmu apa? Sunnah Nabi. Dia mengerti. Fa idza kana mustasawiyan awwaluhum hijrah. Kalau dia sama, dia hafid, ya, dia hafal Quran, dia tahu sunnah Nabi, dan yang ketiga, dua-dua ini sama. Siapa yang hijrah dulu? Siapa yang hijrah dulu? Yang di kampung ini siapa? Berarti dialah yang maju, dia imam kita, yang tadi itu dia jadi wakil. Disebutlah umur. Bisa faktor umur. Kemungkinan dia lebih besar, lebih dewasa. Yani orang yang umurnya 1 hari dari kita,
dia sudah besar. Ini berbeda sehari aja sudah perbedaannya setahun. Dalam arti kata seperti itu ya. Jadi dia boleh. Yang naik khutbah juga, nggak masalah. Siapa dia? Masih muda, dia ngerti agama, dia paham rukun-rukun khutbah, ya silahkan saja, tidak bermasalah. Oh, dia belum nikah, dia belum mempunyai istri, itu bukan persyaratan. Itu bukan persyaratan. Paham tak? Persyaratan di sini adalah ilmu agama dan dia mengetahui sunnah Nabi. Jadi boleh, tidak masalah. Misalnya ternyata ada imam sesepuh, karena dia kurang pemahaman ilmunya, dia kurang sunnahnya, terus ada anak-anak kita yang sudah alim, yang sudah mengerti belajar agama Islam, paham semua, tahu semua, ya kita suruh dia maju. Ketika anak-anak kita yang sudah alim ini dia tidak ada di tempat, imam yang sesepuh tadi sebagai dia tanggung jawab, dia boleh menjadi imam atau dia menunjuk orang lain. Nabi SAW mengatakan juga, la yu'ammimu ahadukum qaum karihun lu aw la yaqbalu shalah. Al-qaum karihun. Tidak boleh seorang imam itu mengimami kaumnya tidak suka sama dia. Masyarakatnya tidak suka sama dia. Tak suka sama dia bukan masalah individu, bukan masalah pribadi, masalah agama. Dia enggak benar baca Qur'annya, dia enggak betul, dia enggak begini, dia enggak begitu, ya. Dia tidak tahu sunnah Nabi, imam sembarangan. Tak boleh dia. Itu yang jelas ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Tidak dibenarkan. Di dalam riwayat lain tidak diterima salatnya. Jadi ketika saya masuk di sini, ada imam rawatib. Imam apa? Imam sudah ditunjuk masyarakat. Terus apa? Terus saya datang, saya diberi izin untuk menjadi imam. Harus izin dulu, tak boleh saya nyelonong langsung apa? Langsung jadi imam. Saya maju aja, saya enggak. Selalu kita minta izin dulu kepada imam, boleh saya jadi imam, ditunjuk, silahkan Pak ya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.